Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita duduk sejenak. Renungan ini bukan tentang cara cepat melunasi hutang, bukan tentang strategi keuangan, dan bukan pula tentang menyalahkan diri sendiri. Renungan ini tentang satu hal yang sering luput kita pahami. Apa makna hutang ketika ia hadir sebagai ujian iman dan ketenangan hati? Tentang bagaimana Allah mendidik manusia melalui kesempitan, tentang rasa lelah yang jarang terucap, dan tentang cara bersandar ketika hidup terasa terlalu berat untuk dikendalikan. Ketika hari ini kamu sedang terlilit hutang, atau pernah merasakannya, atau diam-diam takut mengalaminya, semoga renungan ini menjadi ruang tenang, bukan untuk mencari solusi instan, tapi untuk menata ulang hati. Pernahkah kamu bertanya, bukan kepada orang lain, tapi kepada dirimu sendiri, kenapa hidupku terasa sempit padahal aku sudah berusaha, bekerja, berpikir, mengatur, tapi angka-angka tak pernah benar-benar bersahabat. Hutang datang satu persatu, awalnya kecil, lalu menjadi menumpuk, dan pelan-pelan yang berat bukan lagi nominalnya, tapi perasaan di dada. Yang membuat sesak bukan cuma tagihan, tapi rasa gagal sebagai manusia. Kenapa aku begini? Di mana salahku? Atau apakah Allah sedang marah padaku? Pertanyaan-pertanyaan ini jarang diucapkan, tapi sering menghuni kepala. Saat malam terlalu sunyi, semua terngiang-ngiang tentang hal itu. Di titik ini, banyak orang tidak sedang butuh nasihat, mereka hanya ingin dimengerti dan butuh solusi. Tanpa sadar kita tumbuh dengan keyakinan yang keliru bahwa hidup lapang adalah tanda Allah ridho, dan hidup sempit adalah tanda Allah menjauh atau Allah benci pada kita. Maka ketika hutang datang, iman ikut goyah, ibadah terasa hambar, doa terasa kering, hati mudah iri melihat hidup orang lain yang tampak ringan, padahal jika kita jujur, banyak orang yang tampak bercukupan tapi hatinya kosong, dan banyak yang hidupnya sempit tapi jiwanya justru matang. Kesalahan kita bukan pada merasa lelah, kesalahan kita adalah menilai kasih Tuhan hanya dari sisi yang terlihat. Sebenarnya hutang itu unik. Ia tidak berbisik, tapi terus berbicara di kepala. Ia tidak terlihat, tapi menggerogoti ketenangan. Ia membuat seorang tertawa di luar, namun gelisah di dalam. Dan yang paling berat, hutang sering membuat seseorang merasa sendirian. Padahal di sekelilingnya ada orang, ada keluarga, ada teman, tapi tidak semua kegelisahan bisa diceritakan. Pusing. Jika kamu berada di titik ini, kamu bukan manusia yang lemah. Kamu manusia yang sedang diuji dengan cara yang sunyi dari Tuhan semesta alam. Ada satu kalimat dari ulama terdahulu yang sangat lembut namun jujur menampar kesadaran. Kurang lebih maknanya begini. Kadang Allah memberi kesempitan bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengosongkan hati dari selainnya. Kalimat ini tidak berkata bahwa hutang itu baik, tidak memuliakan penderitaan, tapi menjelaskan satu hal penting, bahwa dalam kesempitan Allah sedang melatih cara kita bersandar kepadanya. Saat semua terasa mampu, kita bersandar pada diri, pada rencana, pada kendali. Namun saat hutang menekan, semua itu runtuh, dan disitulah iman diuji dalam bentuk yang paling jujur di dalam hati. Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa
bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelahnya, tapi bersamanya. Artinya, di tengah hutang ini pun Allah tetap bekerja dan ingat pada kita. Mungkin belum berupa uang, mungkin juga belum berupa jalan keluar, tapi berupa kesadaran bahwa hidup tidak harus selalu dikendalikan, bahwa menjadi lemah bukan berarti itu ditinggalkan. Izinkan saya mengatakan ini pelan tanpa memaksa. Jika hari ini kamu terlilit hutang, itu tidak otomatis membuatmu menjadi manusia gagal. Jika kamu lelah, itu tidak membuat doamu lebih rendah. Jika kamu bingung, itu tidak membuat Allah menjauh darimu. Kadang iman bukan tentang kuat terus-menerus, tapi tentang tetap kembali meski dengan hati gemetar. Mungkin hutangmu belum selesai hari ini, mungkin angka-angkanya masih sama, tapi semoga malam ini hatimu sedikit lebih longgar, karena kamu tahu tentang satu hal. Kamu itu tidak sedang dihukum, kamu sedang dipanggil untuk bersandar lebih jujur. Tarik napas pelan, diam sejenak, dan bisikan dalam hati, "Ya Allah, aku belum mampu, tapi aku masih percaya padamu ya Allah."